perkenalkan nama saya Maria Ulfa dari kelas 1 MPIC. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai permulaan biologis manusia. Yang pertama kita akan membahas mengenai perspektif evolusioner. Dilihat dari kacamata evolusi, manusia adalah pendatang yang relatif baru di muka bumi ini. Karena adanya evolusi ini, ada beberapa hal yang terjadi, diantaranya yaitu seleksi alam dan perilaku adaptif. Seleksi alam ini adalah proses evolusi yang menetapkan bahwa spesies-spesies yang dapat menyesuaikan diri dan menjadi spesies yang dapat bertahan hidup dan bereproduksi. Sedangkan perilaku adaptif sendiri adalah perilaku yang mendukung kelangsungan hidup organisme di habitat alam. Yang kedua yaitu psikologi evolusioner. Psikologi evolusioner ini mengedepankan pentingnya adaptasi, reproduksi, dan survival of the fittest dalam rangka membentuk perilaku. Menurut pandangan ini, seleksi alam akan mendorong perilaku yang dapat meningkatkan keberhasilan reproduksi, kemampuan untuk mewariskan gen-gen Anda sendiri kepada generasi selanjutnya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai landasan genetik dari perkembangan. Yang pertama ada gen kolaboratif. Setiap gen memiliki lokasinya sendiri-sendiri. Masing-masing lokasi merupakan tempat yang dirancang untuk kromosom tertentu. Genom manusia berisi banyak gen yang berkolaborasi satu sama lain dan juga dengan faktor-faktor non-genetik dari dalam dan luar tubuh manusia. Aktif atau tidaknya sebuah gen untuk bekerja menghasilkan protein juga ditentukan oleh kolaborasinya. Yang kedua ada gen kromosom. Gen adalah sebuah segmen dari DNA, sedangkan kromosom adalah struktur seperti benang yang terletak di dalam nukleus dari sel. Setiap gen, kromosom, dan DNA yang ada pada manusia pada dasarnya diperoleh dari penggabungan sel tersebut dari orang tua mereka. Untuk yang ketiga yaitu ada prinsip-prinsip genetika. Prinsip yang pertama yaitu prinsip gen dominan resesif. Gen dominan mengalahkan pengaruh potensi dari gen resesif. Gen resesif hanya menerapkan pengaruhnya apabila kedua gen dari satu pasangan sama-sama resesif. Yang kedua ada gen terkait jenis kelamin. Di sini pengidap penyakit kromosom X kebanyakan laki-laki karena tidak memiliki kromosom cadangan seperti pada perempuan. Namun perempuan tidak cenderung mengidap penyakit terkait kromosom X. Yang ketiga yaitu imprinting genetis. Terjadi apabila gen-gen memiliki ekspresi yang berbeda, bergantung pada apakah gen-gen itu diwariskan dari ibu atau dari ayahnya. Yang keempat ada prinsip pewarisan poligenis. Hanya sedikit karakteristik yang mencerminkan pengaruh dari sebuah gen atau satu pasangan gen saja. Sebagian besar ditentukan melalui interaksi dan berbagai gen. Karakteristik seperti ini disebut dengan poligenis. Untuk yang selanjutnya yaitu ada abnormalitas kromosom dan abnormalitas terkait gen. Yang pertama yaitu abnormalitas kromosom yang terdiri dari sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom kelemahan kromosom, sindrom Turner, dan sindrom XYY. Untuk abnormalitas gen terdiri dari phenylketonuria atau gangguan metabolisme, bisa retardasi mental, ada anemia sel sabit atau gangguan darah, membatasi suplai oksigen, dan pembengkakan persendian tulang, gagal jantung, dan gagal ginjal. Yang selanjutnya ada spina bifida, yaitu gangguan tabung saraf atau abnormalitas otak dan tulang belakang. Yang selanjutnya ada diabetes, di mana tubuh tidak cukup menghasilkan insulin atau metabolisme gula tidak stabil. Yang selanjutnya yaitu hemofilia, artinya melambatnya pembekuan darah atau pendarahan internal dan eksternal. Yang selanjutnya yaitu penyakit Huntington atau kemunduran sistem saraf pusat, masalah koordinasi otot, dan kemunduran mental. Yang terakhir yaitu penyakit Tay-Sachs atau akumulasi lipid di sistem saraf, kemunduran perkembangan fisik dan mental. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tantangan dan pilihan reproduksi. Yang pertama ada tes-tes diagnostik prakelahiran. Terdapat sejumlah tes yang dapat memperlihatkan apakah janin berkembang secara normal seperti ultrasound sonografi, MRI janin, chorionic villus simpling, tes darah ibu atau material blood screening, dan diagnosis prakelahiran non-invasif. Yang kedua ada infertilitas dan teknologi reproduksi adopsi.
Infertilitas ini yaitu ketidakmampuan memiliki anak setelah 12 kali melakukan hubungan seks tanpa kontrasepsi. Akhirnya dipilih teknik in vitro fertilization atau pembuahan in vitro, penggabungan sperma dan telur di dalam cawan laboratorium. Sedangkan adopsi adalah proses sosial yang sah dan untuk membentuk sebuah relasi orang tua dengan anak di antara orang-orang yang tidak memiliki hubungan biologis. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai interaksi hereditas lingkungan atau debat mengenai bawaan pengasuhan. Ada 3 kemungkinan korelasi antara hereditas dan lingkungan. Yang pertama ada korelasi genotip lingkungan fasid. Korelasi ini terjadi ketika orang tua kandung yang memiliki hubungan genetik dengan anak memberi lingkungan pengasuhan tertentu untuk anak. Yang kedua ada korelasi genotip lingkungan evokatif. Korelasi ini muncul jika genotip anak membangkitkan jenis-jenis lingkungan tertentu. Untuk yang ketiga yaitu korelatif genotip lingkungan aktif. Korelasi ini terjadi ketika anak-anak mencari atau memilih lingkungan yang mereka rasakan sesuai dan menggugah minat. Mungkin hanya itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.